Sebelum ini Lasem itu sudah di semua titik sudah merupakan museum hidup. Tapi jauh sebelum itu ada upaya-upaya pelestarian, penelusuran beberapa cagar budaya, beberapa artefak dengan pengumpulan beberapa yang diduga cagar budaya. Ada beberapa item itu, ya kan? Itu dilakukan oleh Balar dan BPCB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang baru menonton atau yang menonton lanjutan dari segmen pertama tadi, segmen pertama, kedua, dan ini segmen terakhir. Dan terima kasih juga bagi yang masih yang baru menonton dan kebetulan nontonnya yang segmen ketiga ini. Ini segmen penutup Pak Abdullah. Saya ingin membahas terkait langkah pelestarian bukti sejarah Kabupaten Rembang. Salah satunya di Kecamatan Lasem, di Masjid Jami Lasem, dan dari dulunya perpustakaan sekarang udah memiliki branding museum Lasem. Nah, yang pertama Bapak, dengan adanya museum ini apakah menjadi langkah awal atau dulunya pas masih jadi perpustakaan juga sudah berjalan Pak pengumpulan artefak, manuskrip dan lainnya? Ya, jadi museum ini bukan awal ya. Jadi justru sebelum ini Lasem itu sudah di semua titik sudah merupakan museum hidup. Museum hidup, karena museum itu ada macam-macam kategori. Ya. Ada museum museum hidup. Ada yang museum yang konvensional seperti ini. Jadi artinya gerakan budaya itu tidak muncul ketika mendirikan museum. Museum itu hanya standarisasi. Ketika kita punya wadah, ada standarisasi sebuah cagar budaya, artefak-artefaknya, ada katalog-katalog koleksi beberapa item itu, ada perawatan sesuai standarisasi. Tapi jauh sebelum itu ada upaya-upaya pelestarian, penelusuran beberapa cagar budaya, beberapa artefak itu sudah dilakukan. Mulai yang kecil-kecil, pecahan-pecahan keramik, ya, potongan-potongan sebuah gerabah, koi, atau sebuah bangunan yang sederhana tapi kuno. Itu sudah kita lakukan. Ya, kemudian cerita-cerita, narasi-narasi kita tulis. Kemudian tentang makam-makam tokoh-tokoh yang membuat sejarah itu kita rawat supaya orang mengingat tetap sosok itu dan sejarah. Dan itu adalah kerja besar di konteks yang dengan bahas itu. Dan museum itu hanya bagian kecil dari sebuah gerakan ini. Apalagi museum kan awal, nggak serta-merta sesuai standarisasi. Ini hanya dengan wacana museum nanti akan terpacu untuk standarisasi, memperbanyak item koleksi, narasi-narasinya, standarisasi cagar budaya atau tidak, ada kajian-kajian seperti itu. Oke. Terus gini Pak, ini kan langkah awal museum. Nah, ini kan masih awal banget ya Pak ya. Karena untuk penelitiannya Pak, pengumpulan benda-benda bersejarah ini sudah dimulai sejak kapan Pak? Tahun berapa kira-kira? Ya, ini bicara penelitian kan bukan hanya personal gitu kan, yang diteliti oleh Balar, melakukan penelitian 2011. Jadi 2001 melakukan penelitian dengan pengumpulan beberapa yang diduga cagar budaya. Ada beberapa item itu, ya kan? Itu dilakukan oleh Balar dan BPCB. Ada rencana ekskavasi di kawasan Lasem. Dan penelitian terhadap
apa situs-situs itu sudah dilakukan, tetapi tentu saja masih kurang gitu. Jadi perlu ada lebih intensif, lebih masif. Nah, mudah-mudahan lebih masif dan lebih kontinu dan lebih penelitian secara utuh gitu, tuntas. Dan ini adalah bukan hanya PR LASEM, PR bangsa ini, bagaimana ada kepedulian terhadap benda cagar budaya atau sebuah situs. Terus gini Pak Abdullah, terkait kepedulian. Nah ini kan sampai hari ini berapa Pak jumlah koleksi artefak manuskrip, terus upaya apa Pak yang upaya apa Pak yang dilakukan oleh pihak Museum LASEM untuk menambah koleksi? Ya. Nah kira-kira seperti apa Pak? Iya. Untuk jumlah artefaknya yang sudah ada, manuskripnya. Ya, untuk manuskrip belasan ya. Iya. Belasan itu yang sudah teregistrasi di perpustakaan provinsi, sudah teregistrasi dan digitalisasi dan bisa diakses publik. Siap. Memudahkan semua pihak di Nusantara untuk meneliti. Cukup membuka ini linknya sudah bisa. Itu manuskrip ya. Nah, yang diharapkan, nah itu bukan sekedar pelestarian, kita rawat, kita simpan, tapi pengkajian. Bagaimana dari isi itu dikaji, menyimpan misteri sejarah, menyimpan ilmu pengetahuan, menyimpan yang kearifan lokal yang mesti kita gali, kita sebar, atau juga sejarah. Ya banyak itu ya. Jadi hasanah keilmuan tentang macam-macam yang mestinya bisa kita garap. Dan ini kan gairah untuk ini Nusewu perlu ada sentuhan semua pihak, ya kan. Jadi nggak bisa kerja pihak tertentu ya, pemerintah, ya kan, peneliti dari mana, dari perguruan tinggi, dari lembaga riset, BRIN, itu perlu terlibat kepedulian. Dan juga ada alokasi anggaran dari pusat untuk kerja-kerja bersejarah itu, tentang sejarah itu yang perlu dari pemerintah, sehingga pihak bahkan ada pihak luar negeri perlu dapat perhatian. Saya kadang-kadang kalau ada peneliti itu, ya kan, saya berterima kasih, dan kalau nggak ada plus, memang ada anggaran, kalau nggak ada plus rasa cinta terhadap cagar budaya, mereka saya kira nggak bisa kesini. Iya, jadi itu makanya kan nggak bisa toh hanya seperti ini. Ada semua pihak, ada pengambil kebijakan, DPR, ya kan, melakukan perhatian terhadap perlunya penelitian itu dari semua pihak lah, supaya ada kepedulian. Dan inilah karena menyangkut kebanggaan merah putih gitu. Siap. Terus untuk ada kesulitan nggak Pak untuk menambah koleksi manuskrip, mungkin yang manuskrip yang masih dipegang masyarakat pada umumnya, untuk sini apa nggak ingin disumbangkan Pak, Mas, Mbak, Bu? Nah, itu seperti apa Pak upaya dari panjenengan? Iya, upaya-upayanya ya pertama secara pendekatan pribadi, pribadi. Kemudian juga saya termasuk anggota pengurus IPI, Ikatan Pustakawan Indonesia, di bawah pembinaan ini, pembinaan pemerintah, IPI. Di situ kemudian saja di Ormas juga bagian yang terkait dengan tulisan-tulisan tentang dan ini salah satu bagian dari itu, untuk mensosialisasi program bagaimana supaya ada perhatian secara intensif terhadap manuskrip, bekerja sama semua pihak. Ya, itu yang juga dari saya sendiri harus secara pribadi itu ada perhatian untuk dengan telaten merawat, kemudian memilah-milah, ya, kemudian membaca sisi-sisi bacaan-bacaan yang menarik untuk disebarkan ke masyarakat. Terus gini Bapak, dengan banyaknya tempat bersejarah di Kabupaten Rembang, terlebih di bibir pantai Kabupaten Rembang ya Pak ya, wilayah administrasi Kabupaten Rembang, kenapa Pak
yang dipilih itu lokasinya di Lasem, lebih tepatnya di Masjid Jami Lasem dan Museum Lasem. Apa karena memang tuaan Lasem daripada Rembang gitu yang dipilih untuk museum itu tadi Pak? Oh, ini. Jadi di semua titik di Rembang itu bisa menjadi museum, mulai dari museum hidup. Cuma memang kebetulan kita yang di Lasem ada kepedulian untuk mendirikan, karena kita domisili Lasem dan kita adalah ini pemangku situs ya di sini, otomatis kita bikin museum di sini. Apalagi kita punya modal sejarah, modal peninggalan. Ya kita harapkan museum tidak hanya di Lasem, ya, dia di semua titik, di Rembang, di Sulang, di mana itu ada ya, museum-museum yang ada. Siap Pak. Terus dengan apa yang akan diperbuat oleh pengelola museum agar Kabupaten Rembang khususnya Kecamatan Lasem bisa membuat orang tertarik. Tadi kan Pak Abdullah juga bilang bahwa banyak mahasiswa yang sudah datang. Ya. Tapi bagaimana Pak untuk menarik minat masyarakat Pak, harapan dari Bapak Abdullah sendiri agar datang ke Lasem untuk mungkin berwisata, mungkin untuk datang emang bukan untuk keperluan tugas kuliah aja, tapi emang ingin melihat, oh seperti apa sih manuskripnya, Ya. boleh nggak kita lihat seperti di museum-museum yang sudah populer pada umumnya gitu. Ya. Harapannya seperti apa Pak? Ya, ya ini apalagi dari usia-usia muda siswa. Seperti saya seminggu lalu saya diminta menjadi narasumber di hari ulang tahun Mandua Rembang. Ya, di hadapan 1.500. Ini potensi market untuk bagaimana siswa generasi muda kader intelektual itu untuk mencintai sejarah, mencintai peninggalan sejarah, mencintai saya berkunjung ke museum. Nah, artinya salah satu dimanfaatkan forum-forum semacam itu. Kemudian penugasan dari sekolah ke sini. Dan juga kita menyediakan museum yang ramah seperti itu. Jadi ketika mereka datang, monggo dipersilakan, dan suasana yang nyaman, dan semua fasilitas itu adalah bagian dari upaya-upaya. Dan kita harapkan pihak sekolah, pihak dinas pendidikan, dinas kebudayaan untuk membuat sebuah kebijakan jadwal sekolah-sekolah atau komunitas untuk datang ke museum. Iya, Toh betul. museum itu tidak mahal kok, murah meriah, gratis. Ini bukan ini ya istilahnya yang artinya yang hemat gitu, jadi bisa transport paling berapa ke sini. Iya, transportnya Iya, Pak. jadi dan sebenarnya cara wisata Sejarah Pak. edukasi, Iya, ya edukasi. bersifat edukatif gitu. Iya. Dan ini makanya perlu kepedulian semua pihak, ya keterlibatan pimpinan daerah untuk datang ke museum, ya kemudian diekspos ke media massa. Ini bahkan menteri ke sini, menteri ke sini. Itu bagian dari bagaimana mereka mencintai ini situs. Bahkan pimpinan rombongan dan pesantren itu ke sini. Kan? Artinya anggota rombongannya yang 2 bis, 3 bis itu kan menjadi tertarik gitu, karena dibawa oleh pemimpinnya. Ya. Kan dari sisi lain juga dengan kedatangan masyarakat ke Lasem juga bisa meningkatkan ini ya Pak, perputaran ekonomi warga Kecamatan Lasem khususnya, dan pada umumnya ya bisa meningkatkan kecintaan sejarah dan menambah pengetahuan bagi generasi muda Pak ya dengan wilayahnya sendiri. Oke Pak Abdullah, terima kasih. Mohon maaf karena sudah menyita waktunya banyak ini. Terima kasih. Saya malah yang kami berterima kasih dibantu tugas kami bisa tersiar ya supaya orang jadi cinta Lasem, cinta Rembang, cinta museum, cinta kotanya. Siap. Terima kasih. Cukup sekian dari saya Ibnu Mutaha dari beриtajateng.id dan podcast pemimpin podcast rapat, dan harapan saya nanti konten-konten selanjutnya juga inovatif, dan silahkan nanti bagi yang ingin kita mengulas sejarah apa atau masalah apa, komen di kolom komentar.
Di segmen terakhir ini saya terima kasih masih mau menonton hingga detik ini. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.